Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Alam Semesta. Hari ini kita masih di Alam Semesta dan alhamdulillah kita masih di semesta ini. Kita masih diberi kehidupan dan kita menuju kepada end game, yaitu kita kematian, di mana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini aku ingin bicara ke teman-teman semuanya, teman-teman yang pembelajar. Jadi mari kita sama-sama belajar. Pada kesempatan ini aku ingin bicara tentang mikrobioma ya. Apa itu mikrobioma? Nanti teman-teman bisa googling lah ya lebih jelasnya gitu. Tapi kalau misalkan kenapa aku membahas ini, karena ini berkaitan dengan kesehatan kita sebagai manusia ya. Ini nanti ada korelasinya dan ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang aku bahas di channel saya ini nanti di video-video selanjutnya. Nah, jadi mikrobioma itu adalah semacam mikrobiota, yaitu seluruh mikroba yang hidup di tubuh manusia yang terdiri dari bakteri, archaea, virus dan juga jamur, parasit yang pada umumnya itu hidup di setiap bagian tubuh manusia seperti kulit, vagina, hidung, mulut, usus ya. Jadi bakteri-bakteri mikrobioma pada manusia itu memiliki peran di mana peran ini akan menguatkan imunitas serta kemudian membantu mencerna nutrisi dan perkembangan manusia. Jadi kalau kita melihat kita sebagai manusia itu bukan makhluk tunggal, tapi di dalam tubuhnya itu ada makhluk-makhluk kecil. Bahasa saya makhluk halus. Jadi kalau kita pakai definisi makhluk halus itu adalah bakteri, patogen, ya parasit segala macam, nah kita bisa definisikan pakai itu gitu. Jadi sesuatu yang kemudian ada di dalam tubuh kita, ada di kulit, ada di usus, ada di hidung, ya, ada di mulut, dan itu penuh dengan bakteri. Dan tidak semuanya bakteri itu buruk teman-teman. Jadi kadangkala kita menganggap semuanya itu buruk. Kita hari ini keseringan pakai hand sanitizer sehingga semua bakteri yang baik juga ikut mati. Nah ini jadi masalah. Kita sudah seringkali dengan steril, paranoid dengan kotor, yang ketika kita kemudian beraktivitas kehujanan saja membuat kita sakit. Nah ini karena kita kekurangan mikrobiom. Jadi kita kekurangan mikrobioma di dalam tubuh kita, ada ketidakseimbangan mikroba-mikroba di mana keseimbangan itu membuat imunitas kita menjadi lemah. Ya, jadi ini pentingnya bahwa manusia itu tersusun dari superorganisme. Jadi banyak sekali organisme-organisme yang kecil yang nggak kasat mata yang harus butuh alat untuk melihatnya, ya. Dan itu akan membantu sel-sel tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Dan yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah usus. Bahkan di dalam saintik juga sudah membuktikan bahwa ketika usus ini banyak mikrobiota, banyak bakteri baik segala macam, maka ini akan berkorelasi dengan kesehatan kita. Makanya kemarin saya bicara tentang usus itu adalah kunci daripada imunitas tubuh kita. Nah teman-teman semuanya, momentum pandemi COVID ini sebenarnya kita memberikan pelajaran pada kita tentang makhluk-makhluk kecil tadi ya, tentang virus, bakteri segala macam itu. Itu sebenarnya sudah ada dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan itu, mereka punya fungsi masing-masing. Tapi kenapa mereka hari ini bisa menyerang kita segala macam? Itu karena ada ketidakseimbangan. Saya sudah bahas di video tentang biodiversitas, tentang keanekaragaman hayati. Ya nanti teman-teman bisa lihat video saya itu. Dan ini penting karena kita itu tidak hidup sendiri ya, tapi kita juga ada makhluk-makhluk yang lain, ada mikroorganisme. Lah, ketika kita monoton, maka mikroorganisme itu akan rusak. Contohnya kalau teman-teman hanya makan nasi ayam geprek katakanlah, maka itu mikrobiomnya sedikit. Tapi kalau teman-teman makannya beraneka ragam, banyak warna, banyak rupa, dari sayuran, buah ya. Aneka ragam itu bukan berarti coklat, donat ya, bukannya kayak gitu tuh. Tapi adalah buah, sayur, macam-macam itu yang berbeda warna segala macam, itu mereka punya mikrobiom. Makanya ini penting banget kita berhidup berdampingan dengan alam, dengan mikrobiota, dengan bakteri segala macam. Karena tidak selamanya bersih itu baik dan tidak juga selamanya kotor itu jahat. Nah, ini perlu dipahami. Bahkan kita butuh menginjak tanah. Ya, biar apa? Biar mikrobiota yang ada di tanah itu beragam di tubuh kita. Semakin mikrobiota itu banyak di tubuh kita, maka tubuh kita imunitasnya akan semakin kuat. Tapi kalau kita hidup contoh terisolasi, hidup di ruang AC, di kota, di apartemen, kita nggak pernah ke hutan, kita nggak menginjak tanah, kita nggak melihat banyak tanaman, makannya juga monoton, itu akan menjadikan imunitas manusia itu menjadi rentan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi pandemi saat ini adalah kita jadi ngerti makhluk-makhluk kecil itu ternyata ada. Ya, virus itu ada gitu. Cuman pertanyaannya ketika virus itu masuk ke tubuh kita, kenapa mereka betah? Nah, berarti selama ini kita harus mengevaluasi gaya hidup kita yang membuat lingkungan kita itu kotor sehingga virus itu betah di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya biar virus nggak betah? Ya kita harus hidup dengan gaya hidup yang sehat, yang bersih. Bersih itu maknanya bukan makan makanan jorok ya. Makanan jorok itu makanan proses,
pengawet, perasa itu, tapi makanan yang bersih, makanan yang organik, makanan yang alami yang ada di alam ini, yang kemudian dia mengandung mikrobiom. Jadi semakin banyak kita memasukkan makanan yang banyak mengandung mikrobiom, contohnya ada bayam, jagung, katuk, kelor, apel, rambutan, leci, dan masih banyak yang lain, itu semakin sehat. Makanya makanan beragam itu semakin bagus. Nah inilah prinsip kita pola makan, itulah makan itu beragam. Nah ini namanya makan yang kemudian sehat gitu. Nah jadi kita perlu menjaga keseimbangan mikrobiom yang ada di tubuh kita. Kita perlu menjaga antara environment tempat kita dan juga pola makan kita, teman-teman. Jadi penting banget nih kalau teman-teman mau belajar lagi tentang biologikal ya. Ini menarik banget sebenarnya karena ini juga kaitannya nanti sama herba, sama kehidupan, sama kesehatan. Ini penting banget tuh. Dengan adanya pandemi ini kita membuka mata kita bahwa makhluk-makhluk kecil itu ternyata penting dan kita butuh dengan makhluk-makhluk kecil. Dan tidak semuanya itu buruk. Makanya ada sekarang resisten antibiotik, di mana antibiotik itu melakukan reduksionalisme, di mana mereka itu membunuh semua yang baik. Padahal kita juga butuh bakteri yang baik juga, ya. Bukan hanya bakteri, karena ada bakteri jahat dan bakteri baik, dan itu harus seimbang. Ada kalanya kemudian bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu bersifat baik, ada kalanya bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu bersifat jahat. Tergantung lingkungan dan situasinya. Siapa yang membentuk? Kita semua. Jadi ini menjadi satu evaluasi buat kita untuk terus belajar sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan knowledge, dengan pengetahuan, di mana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, termasuk lingkungan dalam tubuh kita. Salah satunya tentang makan. Penting banget kenapa aku sering ngomong tentang makan harus diperbaiki, karena banyak sekali orang yang monoton makannya gitu loh. Tadi yang seperti di depan saya bahas tentang makan tuh hanya pakai abon, makan tuh hanya pakai sarden aja itu. Banyak orang nggak doyan sayur. Nah ini justru kebodohan gitu. Karena mereka itu sudah secara tidak sadar membunuh dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya baca ada orang 18 tahun sudah cuci darah. Ternyata sudah diusut dia nggak pernah minum air putih. Dia minumnya yang manis. Nah ini kan menjadi satu masalah. Dimana tubuh kita juga butuh air. Ya jadi lingkungan untuk mikrobiom itu juga mereka harus hidup gitu loh. Mereka nggak boleh kita matikan gitu loh. Makanya tadi terlalu banyak pakai hand sanitizer, lama-lama bakteri yang baik akan pergi, akan mati lah. Kalau mati nanti kulitnya gampang kena jamur karena nggak seimbang. Ya prinsipnya adalah keseimbangan. Nah inilah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan. Mari kita peduli kepada hal-hal yang kecil, yang mikroorganisme yang itu ada di dalam tubuh kita, dan kita jaga itu karena itu adalah lingkungan dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam liur kita, di dalam usus kita, di dalam hidung kita, di dalam kemaluan kita, vagina kita, mungkin itu ada bakteri-bakteri yang, dan semua bakteri itu tidak selamanya jahat ya, ada bakteri baik. Nah, yang dibutuhkan adalah keseimbangan itu. Jadi kalau kena virus, kalau tubuh kita itu memang seimbang bagus, bersih segala macam, virus itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu membunuh virus, karena virus juga makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, jadi mikrobiom itu penting banget kita jaga. Jadi kalau kulit kita ingin cantik, badan kita ingin sehat, kita harus menyeimbangkan itu. Mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya antara korelasi kulit yang cantik, berseri, glowing dengan keseimbangan mikrobiom di dalam tubuh kita. Segitu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran dan menjadi pemikiran kita bersama untuk kita hidup selaras, seimbang dengan alam, supaya kita sehat, supaya kita bisa menjaga environment, lingkungan kita menjadi lebih baik dan kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik. Karena saat ini kita melihat entropi atau pemanasan global itu semakin panas, bumi ini semakin panas, dan banyak orang yang nggak peduli, sampah sembarangan dibuang, kemudian kita juga hidupnya, perilakunya juga sembarangan, jorok, makan proses, sehingga ketika kita sakit, ini menjadi pelajaran kita, ketika kita ada pandemi menjadi pelajaran kita untuk kita mengevaluasi, berubah menjadi lebih baik lagi.